Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Diki. Villa tersebut memiliki bangunan 4 lantai. Dari luar semua tampak normal dan sama sekali tidak menunjukkan keseraman. Aku yang saat itu masih kecil dan mudah bosan karena harus melihat orang dewasa sibuk bercerita, memutuskan untuk turun ke bawah bahwa merupakan ruangan basement yang disulap menjadi kamar, lengkap dengan kamar mandi yang seluruhnya bertembok kaca. Pada saat siang hari semua tampak begitu indah. Belum lagi pada zaman itu bangunan yang dipenuhi kaca masih jarang. Namun jangan harap kamu akan merasa nyaman ketika malam tiba. Kejadian ganjil pertama yang kualami adalah menemukan jejak kaki anak kecil di lantai. Tidak seperti di film horor yang kotor dan penuh lumpur. Jejak kaki tersebut hanya seperti kaki seorang yang berkeringat. Anehnya, di villa saat itu, anak kecilnya hanya aku dan keponakanku yang masih berusia 8 bulan, sehingga jejak kaki tersebut bukan milik kami. Dek, seketika tiba-tiba seluruhku merinding, seperti ada angin yang baru saja melewati tungkuk leherku. Aku yang merasa takut berlari ke atas untuk mencari orang. "Non, kenapa?" tanya ibu penjaga villa. "Anu Bi," aku terpotong-potong, bingung menjelaskan bagaimana. "Lihat anak kecil." "Enggak Bi, anu tadi." "Ella, mau makan enggak?" potong mama memanggilku untuk ke ruang makan. "Iya ma, sebentar." "Itu Non," dipanggil mamanya. "Bibi pamit dulu ya." Kejadian kemarin seperti angin lalu untukku yang masih kecil. Namun bagi mereka tidak. Hari ini mama dan saudaranya pergi ke pasar untuk berbelanja bahan makanan. Sepupuku yang lain pergi bareng, sehingga di rumah hanya ada aku, bibi penjaga villa, keponakanku yang berusia 8 bulan bersama babysitternya. Bibi penjaga villa sepertinya sedang berada di kamarnya, sedangkan keponakanku dan babysitternya berada di lantai 1. Aku pun sendirian di lantai 2, ditemani dengan acara TV di hari Minggu. Usai bosan menonton, aku memutuskan memati TV dan membaca buku komikku yang kubawa dari rumah. Dek, jantungku seolah berhenti berdetak ketika melihat pantulan dari layar TV yang mati. Ada seorang anak kecil berdiri di bawah tangga. Perawakannya seperti manusia pada umumnya, hanya anehnya dia tidak memakai baju. Aku memberanikan diri melihat ke belakang, namun anak tersebut sudah tidak ada. Aku kembali melihat ke layar TV dan dia masih tetap berdiri di tempat yang sama. Bagaimana ini? Untuk pergi ke tempat babysitter dan keponakanku, aku harus melewati tangga. Tapi kakiku sama sekali tidak bisa melangkah karena terlalu takut. Aku memutuskan untuk menyalakan TV agar tidak melihat lagi pantulan anak tersebut. Namun, entah berapa kali menekan tombol on, TV tidak mau menyala dan anak tersebut masih terlihat di layar. "Ella, kamu di mana?" "Ma," jawabku pelan karena takut dia mengetahui keberadaanku. "Ella." Aku menutup mata. "Ma, sini." "Kenapa?" tanya mamaku berlari ke arahku. Tadi
tadi ada apa? Tanya mamaku memotongku. Aku terdiam. Bayangan anak tersebut sudah hilang dari layar TV, seolah dia hanya ingin menunjukkan dirinya kepadaku seorang. Enggak apa-apa, Ma. Malamnya aku sudah lupa dengan kejadian tadi. Mungkin karena terlalu asik menikmati acara BBQ party. Namun ketenangan ini tidak berlangsung lama. Kami yang mengadakan acara di rooftop tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan sepupuku yang saat itu asik teleponan dengan pacarnya. "Kaira, kenapa?" tanya Tante Rini turun menghampiri anaknya. Kaira terdiam, kemudian sambil menangis mulai menceritakan kejadian yang dialami. Saat itu dia memang sengaja pergi ke lantai paling bawah agar bisa teleponan tanpa mendengar kebisingan. Maklum, tidak hanya mendengarkan BBQ party, kami juga bermain kembang api. Semua biasa-biasa saja, sampai sesaat dia mendengar suara langkah kaki mendekat. "Bentar ya, Don, ada yang datang." "Siapa?" tanya Doni penasaran. Aneh kenapa?" "Gak ada orang, kamu salah dengar mungkin." Saat itu Kaira masih tidak berpikir aneh-aneh dan mengira bahwa mungkin dia salah dengar. Namun tidak lama berselang, kejadian aneh kembali terjadi. "Ada siapa kayak di sana?" "Gak ada siapa-siapa." "Kenapa?" tanya Kaira bingung karena sama sekali tidak ada yang turun ke bawah. "Anu," jawab Doni ragu. "Anu kenapa, Don? Kamu yakin?" "Soalnya aku dengar ada orang lagi ngobrol." Kaira terdiam. Saat ini dia hanya seorang diri. Bahkan suara orang-orang yang di atas tidak didengar olehnya. Bagaimana Doni yang saat itu sedang telepon dengannya mendengar suara. Tok, tok, tok. Suara kaca diketuk, membuat Kaira tanpa sadar melihat sumber bunyi tersebut. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat sosok wanita dengan wajah berdarah-darah sedang menatapnya. Kaira takut, Ma. Kaira mau pulang. "Besok kita pulang ya, Nak." "Sekarang, Ma." Rengeknya masih menangis ketakutan. "Papa kamu sudah tidur. Tadi kebanyakan minum sama Om Hasan. Kita tidur ramai-ramai di ruangan tamu aja ya," bujuk Tante Rini. Setelah kejadian yang dialami Kaira, aku memutuskan untuk cerita ke Mama apa yang kau alami selama di sini. Namun tidak disangka, ternyata tidak hanya aku, Kaira, tapi Mama dan Tante Rini juga mengalami beberapa hal ganjil. Sebenarnya kejadian ganjil yang dialami Mama dan Tante Rini tidak berupa penampakan, hanya hal-hal kecil seperti keran air yang tiba-tiba menyala, suara tertawa anak kecil, dan langkah kaki. Namun tetap saja hal tersebut tidak membuat nyaman, terutama mereka sudah berani menampakkan dirinya kepadaku dan Kaira, sehingga sepulangnya kami, Papa menghubungi pemilik villa untuk melakukan pembersihan. Sayangnya pemilik villa sudah lepas tangan dengan kejadian yang dialami oleh para penyewa, sebab mereka sudah berulang kali mendatangkan orang pintar. Namun para penunggu tetap tidak ingin pergi karena merasa sudah lebih nyaman di sana.
Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak tertinggal dengan cerita berikutnya.